Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukun sakti ini sangat sombong. Mengatakan bahwa Islam itu cuma untuk orang lemah. Tak ada yang bisa mengalahkan kekuatan saya. Agama hanya mengajarkan penyerahan diri. Padahal manusia harus berjuang sendiri. Hingga suatu hari, ada sebuah ulama yang memberikan pelajaran pada dukun tersebut. Dengan rasa malunya dan penyesalannya, dukun itu masuk Islam dengan hati yang lapang. Mari simak cerita seru ini. Dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Di sebuah desa terpencil di ujung pulau, hiduplah seorang dukun sakti bernama Haji Darman. Dia dikenal sebagai orang yang memiliki kekuatan gaib luar biasa, yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit, meramal nasib, dan bahkan mengendalikan kekuatan alam. Namun, di balik segala kesaktiannya, Haji Darman memiliki pandangan yang sangat negatif terhadap agama, terutama Islam. Baginya, agama hanyalah sebuah hayalan yang mengekang kebebasan. Tapi takdir Allah tak ada yang tahu. Darman adalah orang yang sangat disegani di desanya. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta pertolongan, baik dalam hal kesehatan, pekerjaan, maupun jodoh. Namun, ada satu hal yang tak pernah berubah, sikapnya terhadap Islam. Islam itu cuma untuk orang lemah. Sering dia berkata dengan sombong, tak ada yang bisa mengalahkan kekuatan saya. Agama hanya mengajarkan penyerahan diri, padahal manusia harus berjuang sendiri. Darman meremehkan ibadah, dan bahkan sering menghina orang-orang yang berdoa atau sholat. Dia merasa bahwa kekuatannya jauh lebih besar daripada apa yang dia anggap sebagai ilmu agama. Suatu hari, seorang warga desa datang kepadanya dengan wajah cemas. Haji Darman, tolong bantu saya. Anak saya sakit keras, sudah berhari-hari tak bisa sembuh. Dokter tak bisa berbuat apa-apa. Darman memandang orang tersebut dengan penuh rasa percaya diri. Tenang saja, saya akan menyembuhkan anakmu. Tidak perlu agama atau doa. Yang dibutuhkan adalah kekuatan yang ada dalam diri saya. Namun, takdir berkata lain. Pada suatu malam, saat Darman sedang berada di hutan untuk melakukan ritualnya, dia bertemu dengan seorang ulama tua yang sedang berkeliling untuk mengajarkan agama. Ulama itu bernama Ustadz Salim. Ketika Darman melihatnya, dia merasa aneh. Ada aura yang berbeda dari orang tua tersebut. Ustadz Salim, dengan sabar dan penuh hikmah, mendekati Darman. Apa yang engkau cari di sini, wahai anak muda? Tanyanya. Siapa kau, tua bangka? Jangan ganggu saya. Aku sedang bekerja, jawab Darman dengan sinis. Ustadz Salim tersenyum dan berkata lembut. Aku bukan orang yang akan menghalangimu. Tetapi aku ingin mengajarkanmu sesuatu yang lebih besar dari kekuatanmu. Darman menertawakannya. Kekuatan apa yang lebih besar daripada yang aku miliki? Ustadz Salim tidak marah. Kekuatan yang datang dari Allah, yang mengalahkan segalanya, bahkan dirimu sendiri. Perkataan itu menyentuh hati Darman, meskipun dia tak mau mengakuinya. Dalam perbincangan panjang malam itu, Ustadz Salim tak hanya mengajarkan tentang Islam, tetapi juga menunjukkan betapa agungnya ajaran tauhid dan betapa besar kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Setelah pertemuan itu, Darman merasa terganggu. Kata-kata Ustadz Salim terus terngiang di telinganya. Untuk pertama kalinya, dia mulai meragukan kekuatan yang selama ini dia percaya. Adakah kekuatan yang lebih besar dari dirinya? Adakah kebenaran yang lebih agung dari yang dia yakini? Dia mulai merenung dan mencari tahu lebih dalam tentang Islam. Dia membaca Al-Quran dan berbicara dengan beberapa orang Islam di desa. Perlahan, hatinya mulai terbuka. Keindahan ajaran Islam, ketenangan dalam berserah diri kepada Allah, dan kedamaian yang dirasakan oleh umat Islam, membuat Darman merasa sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Suatu malam yang tenang, Darman berdiri di tepi sungai, merenung tentang hidupnya. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar di hatinya, seperti bisikan halus yang mengarahkannya. Engkau tidak akan pernah merasa tenang jika terus membangkang pada Allah. Darman pun menangis. Selama ini, dia berusaha mencari kedamaian dengan kekuatan yang salah, bukan dengan mengakui Tuhan yang Maha Esa. Pagi hari sekali Darman mencari Ustadz Salim dengan tergesa-gesa. Dengan hati terbuka, Darman mengungkapkan kesalahannya dan ingin bertaubat ke jalan yang benar, masuk Islam. Pertama kali dia mengucapkan kalimat syahadat dengan penuh keyakinan. Allahu Akbar, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Setelah masuk Islam,
Darman merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Dia meninggalkan dunia perdukunan yang penuh dengan ilusi dan kesesatan. Dari seorang dukun sakti yang sombong, dia menjadi seorang muslim yang tawadu, yang selalu berusaha memperbaiki diri. Beberapa waktu kemudian, Darman menunaikan ibadah haji, memenuhi panggilan Allah yang selama ini telah lama dia abaikan. Dalam perjalanan haji, dia merasa semakin dekat dengan Allah, dan setiap langkahnya terasa penuh dengan keberkahan. Haji Darman yang dulu sombong dan meremehkan Islam kini menjadi contoh nyata bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penerima Taubat. Perjalanan spiritualnya menunjukkan bahwa tidak ada yang terlalu jauh dari kasih sayang Allah, dan selalu ada jalan bagi siapa saja yang ingin kembalikannya. Haji Darman kembali ke desanya, bukan sebagai seorang dukun sakti, tetapi sebagai seorang muslim yang rendah hati dan penuh kasih sayang. Dia mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa kekuatan yang sejati hanya datang dari Allah, dan bahwa setiap orang, tak peduli latar belakangnya, bisa menemukan kebenaran dan kedamaian dalam agamanya.